Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya bakalan review sepeda Turanza TZ2503. Ya, seperti apa sepedanya dan gimana bagus atau tidak dari sepeda ini. Oke, kita akan review setelah ini. Sebelum aja jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share sama teman kalian. Oke guys. Alright guys, ya ini adalah penampakan sepedanya dari sisi kiri. Jadi sepeda ini mereknya Turanza, serinya TZ2503. Jadi saya akan review mungkin secara mendetail. Mungkin kalau ada bagian kelewat kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, jadi saya jelaskan spesifikasinya dulu. Sepeda ini memiliki ban ukuran 27,5 x 2,00 atau 27,5 x 2. Ya, saya akan jelaskan sepeda ini, spesifikasi sepeda ini secara bahasa umum, tidak secara dunia sepeda ya. Karena dalam dunia sepeda itu bahasa ininya cukup sulit dimengerti untuk orang-orang awam seperti saya ini. Jadi ya, kita kembali ke spesifikasinya. Oke, jadi kita ke arah forknya ya sekarang. Forknya ini dilengkapin sama stiker Turanza. Jadi ini keluaran Turanza juga. Dan for information, ini udah pakai disc brake ya, atau rem cakram ya. Ini udah pakai rem cakram guys. Jadi forknya ini saya bilang sih, kalau menurut saya pribadi ya, fork ini rada keras. Mungkin karena masih baru jadi sedikit lebih kurang empuk aja. Kalau menurut saya yang paling menarik itu di sini adalah bagian stangnya. Karena zaman sekarang sepeda yang kalian beli dari bawaan pabrik, stangnya itu nggak mungkin panjang begitu guys. Jadi itu namanya bisa dibilang handlebar, tapi yang versi panjangnya gitu. Tapi memang jarang banget yang punya bawaan pabrik udah dapat handlebar. Biasanya itu aftermarket belinya ya guys. Oke, kita kembali ke spesifikasinya. Jadi ini sepeda gear belakangnya itu udah pakai Shimano, dan depannya itu kalau nggak salah Shimano juga, cranknya ya, crank atau gear depan. Nah, tapi di sini shifter atau speednya itu dia kurang bagusnya apa? Karena dia pakainya Agatos, bukan Shimano. Tapi menurut saya pemakaian pribadi Agatos pun tetap bagus. Namun kalau Shimano itu kan kayak gimana ya? Kayak kalian punya HP mereknya punya HP mereknya Apple. Jadi kayak lebih terkenal gitu, kalian lebih bangga gitu kalau punya merek itu. Jadi sama seperti sepeda ini, kalau kalian punya sepeda mereknya Shimano, ya Shimano itu kan terkenal. Jadi kayak kalian bangga, oh sepeda gue Shimano nih, oh sepeda gue ininya Shimano, nah gitu. Oke, kita kembali ke pembahasan. Ya, jadi ini cuman ada fork depan doang, dan joknya ini kalau menurut saya kurang empuk. Sadelnya ini dia yang medium, karena ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard. Kalau hard itu biasanya buat road bike. Kalau yang soft itu buat sepeda lipat, sepeda ibu-ibu, sepeda ontel mungkin ya. Oke, jadi ini ada percepatan sepeda ini adalah 8 kali 3, artinya 24 speed ya. Dan disc brake ini kalau nggak salah ukuran 160 seingat saya ya. Oke, nanti kita langsung cek aja gimana. Oke, dan demikian spesifikasinya. Kita langsung aja ke bagian inti-intinya guys. 2503. Ya guys, ini adalah sepeda Turanza TZ2503. Jadi sepeda ini udah berbahan seperti alloy gitu guys. Jadi ini ada beberapa generasi. Yang pertama itu kalau nggak salah masih bahan rangka ininya atau frame-nya ini besi. Jadi kurang lebih beratnya itu 17 kiloan. Sekarang ini udah alloy Ini beratnya mungkin 15 kiloan ya. Saya belum pernah timbang sih guys. Jadi yang menarik dari sepeda ini tuh ya guys, saya paling suka di bagian sini ya guys. Kenapa? Karena ini kabel dari atas, ini kabel rem, dia tuh langsung masuk ke frame.
dan langsung ke belakang guys. Jadi kalau sepeda, mungkin kalian masih punya sepeda MTB yang zaman dulu ya, dia itu kabel frame-nya masih di bawah sini, kalau nggak di atas sini. Biasa begitu ya guys ya, masih ada di luar. Tapi ini udah langsung masuk ke dalam, jadi kelihatannya lebih rapi juga, dan kabel pun lebih awet. Biasanya kalau kabel di luar ini kan pasti kalau nggak karatan kotor, habis itu putus, biasa begitu. Jadi ini yang menarik, ini kabel itu langsung masuk ke dalam, jadi dia inside frame, bukan di outside frame ya. Oke, kita ke forknya sekarang. Ya, sekarang kita udah di forknya. Ini forknya merek Lianji ya, jadi kayak gini. Ini udah ada stiker Turansa. Ini stiker ya guys, by the way ini stiker, bukan di paint atau di cat. Jadi ini udah bawaan pabrik. Dia kira-kira gedenya segini guys untuk forknya. Kalau menurut saya forknya ini kurang empuk. Jadi mungkin forknya kalau kalian mau yang empuk, kalian beli di aftermarket ya, atau kalian beli di tempat lain yang lebih empuk. Mungkin kalian bisa coba air fork. Siap, air fork. Ya, jadi yang saya bilang tadi guys, ini bannya ini ukuran 27,5 kali 2 guys. Jadi ini mereknya ini Agathos juga. Dan serinya tuh V-Rubber. Kelihatan ya? V-Rubber, siap. Saya nggak tahu V-Rubber itu apa, mungkin serinya. Dan kita kembali ke disc brake ya. Ya, disc brake ini udah bahannya sepertinya stainless steel, jadi nggak karatan. Kalau sepeda kalian, kalau punya sepeda disc brake yang pakai disc brake zaman dulu ya, ini ya mungkin masih besi. Ini sepertinya ini udah stainless, soalnya kelihatan banget bahannya beda. Jadi harusnya nggak mungkin karat, soalnya stainless. Oke guys, kita sekarang ke rumah cakramnya ya. Rumah cakramnya ini saya kurang tahu mereknya apa, soalnya nggak ada, tapi di sini ada tulisan Purk. Mungkin mereknya Purk ya, saya juga kurang paham ya guys. Dan di sini udah nggak pakai baut. Sepeda ini udah nggak pakai baut. Di bagian asnya itu udah diganti sama yang kayak pengunci saddle ya. Kalau kalian tahu namanya boleh komen kok di bawah. Oke, kita sekarang bahas bagian wheel set atau peleknya guys. Oke, jadi peleknya ini udah gunakan pure aluminium. Satu bulat ini pure aluminium, dan jari-jarinya ini masih besi. Sayangnya masih besi guys. Kenapa nggak stainless steel atau aluminium, saya kurang tahu juga. Mungkin kalau stainless steel bisa karat, tapi ini dia besinya udah kayak dilapisi. Saya nggak tahu ini seperti cat tapi kayak bukan cat gitu guys. Tapi sepertinya sih ini cat, nggak mungkin dia pakai stiker Finley ya. Soalnya dia kan banyak, nggak mungkin satu-satu dong di Finleyin ya. Oke, jadi ini peleknya ukuran 27,5 ya. Jadi ini pure aluminium, dan hoopnya itu nih guys, kita lihat dari sini ya guys ya. Ya, hoopnya itu dia pakai yang seperti ini, yang khusus rem cakram punya, lebih besar. Jadi kenapa saya bilang ini sepeda menarik? Karena pertama harganya itu murah, nggak gitu mahal. Mungkin kalau menurut saya sih harganya segitu itu worth it lah buat dapetin sepeda ini guys. Oke. Terus yang kedua itu dia depannya ini udah nggak pakai baut lagi, asnya itu udah nggak pakai baut lagi, udah ada pakai pengunci gini. Jadi kalian mau masuk mobil itu tinggal lepas bannya doang, nanti pas udah nyampe tinggal pasang lagi, nggak tanpa kunci. Sayangnya yang belakang belum guys, sorry. Oke, kita sekarang menuju ke bagian cranknya. Di bagian crank ini udah ada 3 percepatan ya, 1, 2, 3. Jadi ini yang saya bilang menarik guys. Jadi dari sini, kabel dari sini masuk, set keluarnya di sini guys. Nah, jadi ini saya bilang ini rapih banget. Kenapa? Karena memang sepeda yang kayak gini tuh masih dikit ya. Maksudnya yang modelnya masuk ke dalam gini masih dikit. Mungkin baru ini yang saya pernah lihat ya. Oke, sekarang kita ke bagian pedal ya. Ini pedal bawaan, saya belum ganti sama sekali, masih plastik ya. Tapi ini plastiknya ini kayak gimana ya? Maksudnya plastiknya yang bagus sedikit lah. Oh ya, sepeda ini udah saya pakai sekitar 1 mingguan, makanya saya baru review. Kenapa saya nggak bikin video unboxingnya? Karena yang mau di unboxing apa? Ini kan sepeda kagak ada dusnya. Soalnya saya beli langsung begini utuh ya guys. Jadi ini BB-nya kalau nggak salah, wah saya nggak bisa ngeliat ukurannya lagi guys, nggak ada tulisannya ya. Oke, kira-kira BB-nya kayak gini guys. Ya, BB itu bottom bracket ya. Ya, ini adalah speed depannya atau yang kalian biasa speed tengah, gigi tengah. Dia ini kabelnya dari bawah. Biasa kan ada dari atas, dari belakang. Kalau depan saya belum pernah lihat, biasa dari bawah. Sekarang mungkin yang model sekarang ini dari bawah. Saya punya sepeda yang satu lagi, mereknya Avan, dia itu dari atas. Jadi
Kalau nggak salah kabelnya dari sini, dari atas nih, dari frame atas ke bawah sini. Sekarang ini dari bawah. Oke, kita sekarang menuju ke bagian speed belakang. Oke guys, di gigi belakang ini udah pakai merek Shimano. No, kalau kalian lihat Shimano ya guys, Shimano. Dan ini giginya ini ada 8, kalian boleh hitung nih, saya fokusin ya. Saya nggak mungkin megang rantainya karena udah dikasih oli gitu. Bukan oli ya, chain loop ya. Ya, ada 8 ya guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dan yang belakang ini sayangnya masih pakai baut seperti biasa ya. Ini saya pasang pedok padlock ya. Karena masih bisa dipasang. Kalau artinya bisa dipasang berarti udah nggak pakai pengunci baut kayak di ban depan ya guys. Jadi ini masih disc brake. Yang belakangnya juga disc brake nih guys. Kalau nggak salah ukurannya 100 berapa? Kemarin saya lihat kok ada ukurannya. Ya benar 160 guys. Nih kalian boleh lihat nih ya, ukuran 160 nih ya. Ya mana tuh tulisannya? Nih tuh guys, 160 ya. 160 itu saya bilang sih standar lah ya. Oke, sekarang kita kemana nih ya? Ke bagian proof atau giginya ya. Main gigi lah bilangnya lah ya. Jadi ini dia giginya ini lumayan panjang. Mereknya ini masih Agatos 8 speed. Dia panjang banget tuh guys sampai bawah. Dan kalau lihat dari samping, dia ini rada lurus ya. Kalau sebelah ini lurus nih. Dia giginya ini lumayan bagus walaupun bukan Shimano tapi kualitasnya lumayan bagus ya guys. Dan by the way, saya paling suka suara jangkrik ya. Kalian dengerin sendiri. Dia nyaring. Ya, dia nyaring tapi dia nggak terlalu berisik gitu guys. Karena kan ada sepeda nyaring banget tapi itu bikin kuping berisik gitu penggang. Dan belakang ini, sepertinya belakang ini besi guys, bukan aluminium. Sepertinya ya. Menurut saya, kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut saya yang bagian frame belakang ini besi bukan aluminium. Ya jadi dia modelnya itu kan kalau sepeda-sepeda zaman dulu kan ya. Batang dari sini, frame dari sini, ketemu di sini, langsung di sininya buat apa namanya kakinya buat masukin as. Tapi dia ini modelnya unik banget, makanya saya bilang sepeda ini istimewa karena begini guys bentuknya tuh. Kalau kalian lihat ya, unik banget tuh guys. Jadi ini dia nggak, maksudnya framenya ini dia nyambung terus, gak ada putus ya, langsung nyambung semua dari depan ke sini dan sininya dia baru dipasangin kaki buat tancepin ke asnya. Oke, sekarang kita ke bagian hook belakang. Hook belakang sama depan ini nggak beda jauh, ukurannya kurang lebih sama ya. Biasa kan kalau kalian perhatiin ya, ada sepeda MTB, sepeda BMX, sepeda manapun ya, pasti ada yang hook depannya itu lebih kecil dan hook belakangnya itu lebih besar. Biasanya itu buat sepeda-sepeda yang mungkin yang harganya di atas 2-3 juta lah ya, mungkin dari 3 juta. Saya nggak tahu itu fungsi buat apa, mungkin karena bebannya lebih berat di belakangnya. Oke, jadi ban ini dia model apa ya bilangnya, alur ban gitu lah ya. Pola bannya itu seperti ini guys. Kalau dipegang gedenya segini lah ya. Ini tangan saya gede ini guys, segini kira-kira gedenya. Dan ukurannya itu 27,5 kali 2,00. Kalau kalian mau gede lagi bisa di upgrade. Ada yang paling besar itu setahu saya misalnya 27,5 kali 250, itu gede banget. Tapi itu enggak, mungkin saya belum pernah semerek lain. Yang terkenal itu Maxxis, harganya tuh lumayan guys, bisa 500.000, 300.000 paling murah. Oke, sekarang kita ke bagian standarnya. Ya guys, standarnya ini masih standar bawaan ya. Sebentar, ya standar bawaan dia ini letaknya di tengah-tengah antara crank dan prop belakang. Jadi kalau menurut saya ini modelnya nggak baru-baru amat ya, ini maksudnya nggak terlalu baru ya, standar seperti ini udah ada dari dulu. Tapi di sini ada lobang guys, bisa buat naro
standar tengah. Tapi kalau saya bilang enakan standar ini, kan standar tengah ini ganggu banget kalau kalian goes. Kalau udah lama dia bakalan bengkok dan kena yang sama crank ini dan ngerusak cranknya. Kalau saya bilang mendingan di tengah atau enggak di bagian belakang sini. Tapi sebenarnya sepeda kayak gini udah nggak pakai standar sih guys. Tadi sih pengen cabut, cuman ini dia ada kayak gimana ya? Semacam sambungannya gitu. Jadi kalau saya lepas ini tuh bener-bener aneh banget, kosong gitulah. Terus ininya nyantol gitu, kayak jelek banget penampilannya, kecuali saya potong bisa. Jadi ini stiker velgnya, kalau kalian pikir ini udah dicat, salah besar, karena ini itu stiker guys. Tempelannya ini stiker nih, kalian bisa lihat nih, ini stiker banget, bukan dicat. Kalau dicat tuh kan kayak gini nih. Tuh, ini nggak bisa dilepas, ini juga nggak bisa dilepas. Ini tuh dia bawaan pabrik, dicatnya dia, saya nggak tahu pakai apa, ini bisa kayak gini ya. Saya belum pernah ke pabrik ya. Oh, dan by the way ini udah SNI ya guys sepedanya guys. Jadi gak usah takut, kualitasnya ini udah standar nasional Indonesia SNI. Dan kita bakalan bahas harga dan pendapat saya tentang sepeda ini ya guys. Tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan like video ini guys. Oke? Oke guys, sekarang waktunya untuk pendapat saya dan opini saya untuk sepeda Turanza ini. Oke, jadi harganya ini 2.249 atau nyaris 2.250.000. Jadi kalian bisa beli sepeda ini di toko online, di toko sepeda terdekat rumah dia, ataupun di supermarket besar seperti Carrefour, mungkin di Hypermart ada, dan kalian bisa cari itu semua. Jadi sepeda ini menurut saya memang bagus. Pertama, speednya sekarang udah terbaru, giginya udah pakai yang terbaru, semua shifternya udah pakai yang terbaru. Dan yang menurut saya paling jadul itu cuma forknya doang, karena forknya itu masih yang bukan, maksudnya dia pernya itu masih yang biasa, yang standar banget. Jadi kemungkinan saya bakalan ganti forknya ke yang upgrade yang lebih baik lagi ya. Oke. Yang kedua menurut saya untuk bagian saddle ini masih sangat kurang nyaman ya. Kenapa? Karena ini semi road bike. Jadi kalian kalau perhatiin ya, sepeda road bike itu saddle-nya panjang, terus kurus dan keras. Jadi kalau menurut saya ini kurang ya, sangat kurang banget, karena masih sangat keras. Kalau kalian goes jauh itu bakalan berasa banget pegelnya gimana. Kalian boleh coba nanti. Oke, jadi yang kedua itu yang menurut saya menarik banget nih ya, di bagian kabel masuk ke dalam frame. Jadi udah nggak berantakan kayak dulu. Kalau sepeda zaman dulu tuh masih kabel di luar dan itu kelihatan kawatnya ya. Itu sangat kurang efisien dan ngerusak kabel juga lebih cepat. Jadi yang kedua itu bagian stang. Kenapa stangnya saya bilang menarik? Ya karena stangnya ini handlebar dan panjang banget. Jadi kalau kalian beli sepeda itu biasanya stangnya itu yang modelnya kayak gini. Dan sekarang ini kita udah dapat handlebar panjangnya itu kurang lebih 50 cm. Saya nggak tahu pastinya, tapi kurang lebih segitu. Jadi bener-bener nyaman. Tapi kalau kalian belum biasa pakai handlebar yang panjang, pegelnya itu bakal berasa. Jadi tips saya kalau kalian pakai handlebar pegel, kalian pindah tangan kalian ke tengah. Tapi jangan lama-lama, nanti nggak bisa ngerem, oke? Ya, jadi sekarang kita bahas di bagian giginya. Giginya ini menurut saya mungkin memang masih baru ya, memang lancar. Jadi 1, 2 itu sangat gampang banget ya. Dari 2 ke 1 naiknya itu gampang. Nanti kalau kalian udah pakai 1 tahun, 2 tahun, dari gigi 2 mau naik ke 1 itu mungkin rada susah. Akan bunyi trat baru naik. Ya, oke, itu biasa, itu terjadi ya. Memang kalau usia sepeda udah lama dia bakalan begitu. Oke, yang kedua, sekarang kita bahas di bagian disc brake. Kenapa saya bilang disc brake ya kurang oke? Karena kalau kalian ngerem, kalau rem depan itu dia peleknya bakalan bengkok dikit. Tapi dia itu nggak ngaruh sih. Memang mungkin semua sepeda begitu ya. Saya sih belum pernah ngeliat sepeda yang lain yang pakai disc brake, kalau rem depan dia bakalan geser dikit peleknya ke sini. Tapi itu menurut saya itu normal lah, it's normal. Karena dia itu remnya itu kan cakram di bagian bawah, di rotornya. Bukan kalau V-brake kan dua-duanya neken di pelek, jadi peleknya bakalan lurus. Tapi ini disc brake mungkin memang begitu. Kalau dia ngerem di piringannya ini, dia ngerem, mungkin dia memang agak segitu. Tapi saya bilang itu normal ya. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya punya sepeda ini terus kalian ngerem kok peleknya kayak bengkok. Enggak, itu bukan bengkok. Memang begitu. Ini saya jelasin di sini supaya kalian nanti nggak bingung. Oke. Sekarang kita bahas bagian tulisan Turanza yang ada di velgnya. Menurut saya itu kurang worth it sih ya. Harga segitu kalau tulisan di velgnya itu ya merek Turanza itu masih stiker, saya bilang kurang worth it.
Kenapa itu kan bawaan pabrik, harusnya dia kenapa nggak dicat aja sekalian gitu. Jadi kan nggak usah pakai stiker itu kan usianya itu nggak awet dong pastinya. Kalian pasti kan naik sepeda itu kena air, pasti pernah crash ya, atau mungkin peleknya kena nyangkut pohon atau apa gitu kan, pasti stiker lama-lama akan lepas ya. Jadi sekarang kita bahas bagian bannya guys. Bannya ini menurut saya standarnya, biasa sepeda itu kan dapatnya 1,75 ya ukurannya ya. Misalnya 26 kali 1,75 itu standar. Ini udah pakai 27,5 kali 2. Itu menurut saya sih ya standar lah ya. Kalau kalian mau upgrade bisa ke yang 250, itu lebih besar. Kurang lebih segini, kayak hampir ban motor lah kira-kira ukurannya segitu. Oke. Jadi segini dulu aja review dari saya. Apabila ada yang kurang atau masih ada yang salah, tolong kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share teman-teman kalian. Oke, thanks for watching, see you and bye-bye.